Bab 69. Kecemburuan Vera. Masih di restoran dengan keadaan yang begitu mencengkram. Lisa begitu gugup saat Rico menatap dirinya lekat, demi mendengar jawaban dari bibirnya, yang tidak akan pernah dia berikan. Aku tidak ingin melibatkan Tuan Rico, cukup sekali aku menjadi benalu dalam hubungan Tuan Rico dan Vera. Aku tahu, Tuan orang yang bertanggung jawab, maka dari itu, lebih baik aku tidak menceritakan padamu. Aku tidak ingin lagi jadi beban dalam hidupmu. Aku tak ingin jika Tuan menikahiku karena terpaksa, batin Lisa menjerit. Dia menggenggam gelas di hadapannya dengan kedua tangannya. Kenapa kamu diam? Tanya Rico mengintimidasi Lisa. Sebaiknya kita tidak perlu membahas kejadian itu lagi Tuan, elak Lisa dengan menundukkan kepalanya. Kenapa? Tahukah kamu betapa susahnya saya? Saya sudah mencarimu kemana-mana, kau bahkan pergi begitu saja. Saya menjadi tidak tenang karena merasa bersalah atas apa yang sudah saya lakuin terhadap kamu, terang Rico dengan sedikit meninggikan suaranya. Maafkan saya karena saya sudah pergi tanpa meninggalkan pesan, dan untuk itu. Tuan tidak perlu merasa bersalah. Andai saja tidak menjemput Tuan, mungkin kita tidak akan mengalami kejadian itu, jawab Lisa mencoba santai. Apa? Semudah itu kamu mengatakannya? Rico memijat keningnya merasa frustasi. Lalu kenapa kamu pergi dan keluar dari kantor saya? Lanjutnya lagi. Maaf Tuan, saya tidak bisa mengatakannya, jawab Lisa sambil menunduk. Baiklah, sekarang katakan di mana kamu tinggal, dan anak itu apakah Ai? Lebih baik saya pulang dulu Tuan, saya takut suami saya akan khawatir karena saya belum pulang, Lisa langsung memotong ucapan Rico. Rico merasa sedikit lega, setelah tahu jika Lisa sudah menikah, berarti anak dalam kandungan Lisa itu bukanlah anaknya. Tapi apa enggak sebaiknya kamu makan dulu? Saya tidak lapar Tuan. Ya sudah, mari saya antar kamu. Rico langsung bangun dari duduknya, begitupun Lisa. Tidak perlu Tuan, saya tidak ingin dia salah paham jika tahu saya diantar oleh lelaki lain, elak Lisa membuat Rico mengangguk paham. Ya sudah, tunggu sebentar lagi. Saya akan memesan taksi untuk kamu. Setelah menunggu beberapa saat, taksi yang dipesan Rico pun tiba. Ayo, taksinya sudah sampai. Mendengar itu, Lisa buru-buru berjalan meninggalkan Rico. Lisa segera masuk dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin menutup pintu mobil taksi yang dia tumpangi, namun tangan Rico menahannya, hingga Lisa kembali menatap pada Rico. Maafkan atas kehilafan saya Lisa. Saya harap kamu hidup bahagia menjalani rumah tanggamu, dan jika kamu ingin kembali bekerja, maka pintu perusahaan saya akan selalu terbuka untukmu, ujar Rico dengan begitu serius. Lisa hanya tersenyum getir dan mengangguk sedikit kepalanya, lalu dia pun langsung menutup pintu mobil dan menyuruh supir taksi untuk langsung jalan, meninggalkan mantan bos dan orang yang telah menggerogoti hatinya. Dia terlihat beda. Bukan seperti Lisa yang ku kenal selalu banyak bicara dan ceria, gumam Rico yang melihat mobil yang ditumpangi Lisa berlalu di hadapannya. Sedangkan di dalam mobil, Lisa langsung menumpahkan semua kesedihan di hatinya, rasa sakit, sesak, begitu menusuk relung hatinya. Maafkan aku Tuan, aku tidak bermaksud menyembunyikan kebenaran ini dari Tuan, tapi aku hanya tidak ingin menjadi beban dalam hidup Anda. Tuan berhak mendapatkan wanita yang lebih baik lagi dariku, biarkan aku sendiri yang menanggungnya dan membesarkan anak kita seorang diri. Lisa menangis sambil meremas dadanya dengan menahan rasa sakit yang menancap tepat di hatinya. Detik berganti menjadi menit, jam terus berputar, hingga pagi hari, Pasutri yang sudah beberapa bulan menjalani bahtera rumah tangga tersebut, sudah berangkat untuk berbulan madu. Davien dan Vera sedang berada dalam pesawat pribadi milik keluarga Wilmar, pesawat yang hanya ditumpangi oleh mereka berdua saja.
Seperti biasa, pengusaha sukses yang disegan di seluruh dunia ini begitu manja bila berdekatan dengan singa betinanya. Davien terus bergelayut manja pada Vera, ya memang seperti itu. Jika kebanyakan istri yang dimanjakan suami, maka beda dengan Davien. Kalau di saat berdekatan dengan Vera dia bagaikan kucing yang selalu menempel pada majikannya. Tapi di segi perhatian dan kasih sayang, calon ayah dari 2 bayi kembar ini juga juaranya. Sayang, bisakah kamu geser? Aku mau berbaring, pinggangku sakit jika terlalu lama duduk, protes Vera. Kalian tahu posisi Davien, dia merebahkan tubuhnya pada dada Vera, mengtigaluk pinggang Vera dengan begitu erat, dia bahkan memejamkan mata menghirup aroma dari tubuh yang selalu membuatnya candu. Kamu lelah sayang, ya sudah, sini kamu tidur di atas paha aku saja, ucap Davien sambil memegang kepala sang istri. Kenapa? Kan di sana ada kamar. Jawab Vera yang menunjukkan kamar dengan ekor matanya. Oh iya. Davien langsung menggendong Vera ala bridal style. Kenapa dia jadi pelupa sekarang? Batin Vera yang melihat wajah tampan suaminya dari bawah. Sayang, panggil Vera. Davien hanya mengalihkan pandangannya menatap sang istri dalam gendongannya. Ada apa Tanya Davien sambil membuka pintu kamar. Kamu sangat tampan suamiku, jawab Vera sambil memegang rahang tegas sang suami. Blus. Pipi Davien langsung bersumbu merah mendengar perkataan Vera, dia memang sangat suka dipuji, apalagi yang mengatakan dirinya tampan adalah sang istri. Davien menjadi salah tingkah. Dengan perlahan Davien membaringkan tubuh sang istri di atas tempat tidur, dia pun segera memalingkan wajahnya agar Vera tidak bisa melihat wajahnya sudah seperti tomat matang. Loh, kamu mau kemana? Tanya Vera yang melihat Davien berbalik arah dan ingin melangkah. Aku ingin ke kamar mandi sebentar, jawab Davien dengan berpura-pura santai. Jangan lama. Anak kita ingin dielus, rengek Vera begitu manja di pendengaran Davien. Tidak akan sayang, Davien pun melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Dengan buru-buru dia menutup pintu kamar mandi, dia pun langsung mendekati cermin yang ada di sana, melihat wajahnya yang barusan dibilang tampan oleh sang istri. Davien menggigit kuku jarinya merasa senang, istrinya sangat jarang mengatakan dirinya tampan, saat dia mengatakannya pun, maka beginilah reaksi sang CEO Wilmar Group. Setelah menetralkan saltingnya alias salah tingkah, pria memiliki alis tebal ini keluar, langsung menghampiri sang istri yang masih menunggu dirinya. Sayang, pengen P3 look, rengek Vera lagi sambil merentangkan kedua tangannya. Davien hanya tersenyum, dia pun mendekati ranjang lalu menaikinya. Sayang, apa kalian senang jalan-jalan? Tanya Davien pada kedua baby dalam perut sang istri, sambil mengelus dengan lembut perut Vera. Cenang papa, jawab Vera dengan membuat suara seperti anak kecil. Papa sayang kalian, Davien langsung mengsatu bumil yang saat ini berada dalam P3 lukannya. Vera pun memejamkan matanya, merasakan hangatnya dekapan suami yang selalu membuatnya merasa nyaman, aman dan juga tenang. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu berjam-jam, kini Davien dan Vera sudah sampai. Saat ini mereka sedang mengistirahatkan badan mereka tepat di sebuah hotel. London, kota sejarah yang terkenal 2 milenium ini, dengan keindahan kotanya menjadi pilihan mereka untuk mengukir kisah dan momen indah yang akan dikenang seumur hidup mereka. Bahkan mereka ingin membuat sejarah untuk diceritakan kepada anak-anaknya di hari tua mereka nanti. Malam hari, selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Vera langsung menuju balkon kamar hotel yang mereka tempati. Vera menatap takjub akan keindahan tempat yang menjadi ibu kota Inggris tersebut. Davien menyusul sang istri, dia pun langsung memtigaluk wanita yang perutnya sudah sangat besar dan menjatuhkan dagunya tepat di pundak sang istri. Apa kamu menyukainya sayang?
Tanya Davien berbisik di telinga Vera. Aku sangat menyukainya. Jawab Vera dengan senyuman merekah di bibirnya. Kamu tahu, aku belum pernah pergi ke luar negeri, jangankan ke luar negeri, Dedi bahkan tidak membiarkanku pergi ke luar kota. Ujar Vera sambil menatap pemandangan indah di depan matanya. London memanglah tempat yang sangat ingin aku kunjungi. Saat melihat di film-film betapa indahnya kota ini, aku benar-benar ingin melangkahi kakiku ke sini. Tapi apa boleh buat, aku juga tidak ingin membantah Dedi, karena aku tahu Dedi hanya mengkhawatirkanku. Tapi kini, aku sudah berada di negeri khayalanku, kamu sudah mewujudkannya. Aku benar-benar sangat bahagia dan bersyukur memiliki suami yang sangat sempurna dan pengertian seperti dirimu, lanjut Vera. Dia langsung membalikkan badannya menghadap sang suami yang sangat dicintainya. Thank you very much my husband, you always make me happy, ucap Vera dengan menatap manik kebiruan dari mata sang suami. You are my wife. I deserve to make you happy. Imbun Davien langsung membingkai wajah Vera dengan kedua tangannya. Dan selamanya aku akan berusaha membuatmu bahagia, lanjut Davien. Vera memejamkan matanya sambil mensatuumi telapak tangan sang suami. Hanya cukup aku berada di sampingmu, itu sudah cukup membuatku bahagia, ungkap Vera yang membuat hati Davien menghangat. Kruk, kruk. Perut Vera berbunyi, manik keduanya bertemu, sepersekian detik. Mereka pun tertawa. Kenapa menatapku seperti itu? Aku belum makan dari tadi sore, wajar kan aku kelaparan, celetuk Vera saat melihat tatapan sang suami seperti mengejek. Iya sayang, maafkan aku. Aku lupa memesankan makanan untuk kita, kalian pasti lapar ya nak. Maafkan papa ya, ucap Davien sambil mengelus perut Vera. Dia pun melangkah masuk dan mengambil gawai miliknya yang berada di atas nakas. Davien langsung memesan makanan melalui benda pipih tersebut. Sayang, masuk dulu, sebentar lagi makanannya akan datang, ajak Davien pada sang istri. Vera pun menurut. Persis seperti Davien katakan, tidak berapa lama pintu kamar mereka diketuk. Davien langsung membuka pintu kamarnya dan menyuruh pelayan yang membara room service yang berisi beberapa jenis makanan untuk masuk. Tapi ada yang mengganjal bagi Vera, bagaimana tidak? Pelayan yang mengantarkan makanan tersebut adalah wanita, dengan menggunakan baju pelayan yang begitu mencekik, hingga membentuk seluruh lekuk tubuhnya. Terlebih yang membuat Vera risih adalah pandangannya terhadap sang suami. Melihat dari cara wanita itu menatap pada Davien, Vera dapat menebak jika pelayan wanita itu menginginkan suaminya itu. Vera sadar, siapa yang tidak tertarik dengan ketampanan yang dimiliki sang suami, dan itu semakin membuat Vera marah. Tuan, silahkan menikmati makan malamnya, ucap wanita itu dengan membuat suara manja. Itu jelas membuat Vera semakin panas, dia langsung menatap tajam pada wanita yang berdiri tepat di hadapannya. Davien hanya cuek, dia cuma mengangguk. Lalu tanpa sengaja dia melihat sang istri yang sedang menatap wanita di hadapannya dengan begitu tajam. Davien paham, jika sang istri tidak suka dengan sikap pelayan tersebut. Dia tahu Vera sedang cemburu kepada wanita tersebut. Keluarlah, jawab Davien dengan begitu dingin. Wanita pengantar makanan yang memiliki tubuh montok sengaja mengitari room service yang dia bawa tadi karena Davien berdiri di sebelahnya. Tepat di depan Davien, wanita itu langsung berpura-pura terjatuh. Au, pekik wanita tersebut karena merasakan sakit di bagian bokongnya. Wanita itu berharap jika dia berpura-pura terjatuh tepat di dada bidang Davien, namun semua di luar ekspektasi wanita tersebut, karena istri dari Davien dengan sigap menarik Davien dan memtigaluknya, alhasil wanita pelayan tersebut jatuh tersungkur ke lantai. Vera yang tahu maksud dari wanita yang telah menyalakan api kecemburuan dalam dirinya tentu tidak tinggal diam, saat tepat wanita itu di hadapan suaminya.
Vera bangun langsung menarik sang suami dan masuk ke dalam P3 lukan Davien. Lain kali hati-hati Nona, cibir Vera pada wanita yang mukanya sudah merah padam menahan amarah dan juga rasa malu. Wanita pelayan itu bangkit, dia melihat sinis pada Vera tapi tersenyum manis pada lelaki yang sedang merengkuh wanita yang dicintainya. Maaf, saya tidak sengaja terjatuh, ucapnya lagi. Setelah itu dia melangkah keluar dari dalam kamar hotel yang ditempati Davien dan Vera. Tapi sebelum itu, wanita yang berwajah bule itu mengedipkan matanya kepada Davien untuk memberi kode. Jika Davien mau maka dia siap melayani, sepertinya dia benar-benar terobsesi pada suami dari Vera ini, sedangkan Davien yang melihat itu merasa sangat geram, ingin rasanya dia mengeluarkan mata wanita itu dari tempatnya. Tunggu, panggil Davien menahan langkah wanita barat tersebut. Wanita itu dengan sangat senang menghentikan langkahnya, lalu membalikkan badannya yang begitu seksi. Dia melihat lelaki yang sudah menarik perhatian berjalan mendekati meja rias, tapi dia tidak bisa melihat apa yang diambil oleh Davien. Dia pun melihat Davien yang terus melangkah mendekati dirinya, tentu membuat wanita itu sangat senang, tidak ada rasa gugup. Karena hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh pelayan jika melihat tamu lelaki yang tampan. Jika lelaki yang lain cukup dengan satu kode, maka dia akan mendapatkannya, dan dia rasa jika Davien juga sudah berhasil dia rayu, pikir wanita itu. Saat tepat di hadapannya, Davien mengangkat tangannya lalu memegang kedua bahu wanita bermata biru khas bule itu. Lalu dengan pelan dia menusuk sebuah pentul yang dia ambil dari meja rias. Wanita pelayan itu yang mulanya tersenyum kini berubah mimik wajah, menahan rasa sakit di bahunya yang ditusuk menggunakan benda kecil itu dengan perlahan. Au, ringisnya, saat Davien menekan benda yang sudah menancap di bahu wanita tersebut. Dengan begitu kasar Davien melepas wanita tersebut. Ini sedikit hukuman, karena telah berusaha menggodaku, dan juga sudah membuat istriku marah. Sekarang pergilah, dan aku harap besok aku dan istriku tidak pernah melihat wajahmu lagi, ucap Davien dengan menatap tajam wanita yang sedang menahan sakit itu. Tanpa menunggu lama, wanita tersebut langsung keluar dari dalam kamar mereka. Dia kira Davien sama dengan pria hidung belang lainnya, yang tidak akan menolak pesona dan kemolekan tubuhnya, tapi dia salah. Ternyata Davien sama sekali tidak tertarik. Di dalam kamar, Davien langsung mendekati Vera yang masih dengan wajah cemberut. Sayang, apa kamu marah? Tanya Davien. Tidak, ayo makan. Jawab Vera dengan ketus. Davien mengembangkan senyuman. Dia sangat senang melihat sang istri begitu marah saat wanita lain mendekati dirinya. Tidak ingin memperkeruh suasana, Davien pun mengikuti menyantap makanan bersama sang istri. Di negara lain. Tepat pukul 7 pagi, Vero sudah siap dengan pakaian kantornya. Ya selama Davien pergi berbulan madu, tugas kantor dia serahkan semuanya pada Vero. Vero merasa kesal karena banyaknya pekerjaan yang akan dia kerjakan, tapi di sisi lain, dia merasa senang karena Vero bebas mengajak sang kekasih untuk ikut bersamanya. Dia begitu bahagia saat bekerja yang ditemenin oleh calon istrinya itu. Kini Vero sedang mengendarai mobilnya, pertama dia akan menjemput sang kekasih setelah itu mereka akan pergi ke kantor bersama. Tentu saja Vero mendapatkan izin jika membawa Intan ke kantor, karena bagaimanapun yang menjadi pimpinan Wilmar Group adalah Davien, jadi dia sudah memberitahu pada Davien, dan tentu saja bos yang kadang sinting itu menyetujuinya. Vero mengendarai mobilnya dengan begitu semangat, senyuman selalu terbit dari bibirnya, bagaimanapun dia merasa sangat senang karena bisa berduaan dengan Intan meski sedang bekerja. Vero merasa seperti sudah memiliki istri yang selalu menemani dirinya kemanapun dia pergi.